Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mirnianti, Prodi PGMI 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran fikih di MI atau SD. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang diajarkan dalam lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta yang kedua yaitu cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi dapat diartikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta sikap yang harus dikuasai peserta didik, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Sedangkan menurut Abdul Majid, standar kompetensi adalah kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Selanjutnya yaitu pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah keterampilan, pengetahuan, dan sikap minimal yang harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai kompetensi dasar, standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, kompetensi dasar merupakan penyebaran dari standar kompetensi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjabarkan kompetensi yang dimaksud. Yang kedua, merumuskan kompetensi dasar. Yang ketiga, menyusun indikator. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama, guru perlu mengambil atau berpedoman pada rumusan SK dan KD yang telah ditetapkan oleh BSNP untuk berdasarkan mata pelajaran yang dipilih. Yang kedua, guru memilih SK dan KD yang ditetapkan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Yang ketiga yaitu setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Selanjutnya, pada perumusan SK dan KD perlu memilih kata-kata kerja umum operasional berdasarkan level kompetensi pembelajaran. Selanjutnya yaitu pada perumusan dan pengembangan SK dan KD, guru perlu memperhatikan tingkat kompetensi yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Namun, penentuan tingkat kompetensi yang diharapkan tercapai oleh siswa juga harus mempertimbangkan kemampuan awal siswa tersebut. Karena apabila kompetensi tersebut sudah tersusun namun tidak memenuhi kompetensi awal siswa, kompetensi tersebut akan sia-sia dan tidak akan tercapai oleh siswa. Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam merumuskan kompetensi dasar yaitu luas, seimbang, relevan, dan perbedaan. Materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus isi atau konteks, data maupun fakta, proses, nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.